Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada bulan yang penuh mulia ini, yaitu bulan Dzulhijjah, coba kita akan membahas terkait dengan kurban dan pelaksanaannya. Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang beredar. Yang pertama adalah, apa dasar sejarah pelaksanaan ibadah kurban dalam Islam? Tentu kita sudah pada tahu semua bahwa ini merupakan syiar daripada syairillah, daripada syiar-syiar Allah yang dulu dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail alaihissalam. Merupakan sebuah manifestasi ketaatan mereka, seorang hamba terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita juga tahu bahwa perintahnya dilakukan pada saat bermimpi, atau saat itu Nabi Ibrahim diberikan perintah untuk menyembelih anaknya yang tercinta sematawayang, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Mimpi itu sampai datang 3 kali. Terakhir, mimpi itu datang pada saat tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu Arafah. Kenapa disebut Arafah? Karena Nabi Ibrahim alaihissalam sudah arif, sudah tahu dengan yakin, ma'rifah, bahwa ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya. Ini juga dikisahkan, diabadikan dalam Al-Quran. Yang ayatnya berbunyi, "Falamma balagha ma'ahu sa'ya, qala ya bunayya, inni ara fil manami anni adzbahuka, fangdur madza tara." Yang artinya, ketika Nabi Ismail itu sudah beranjak dewasa, dalam syarahnya Wahbah Zuhaili dalam fikih Wadilatu itu dikatakan bahwa umurnya Nabi Ismail pada saat itu 7 sampai 13 tahun. Maka Nabi Ibrahim bertanya kepada anaknya, "Wahai anakku yang tercinta, ya bunayya," sangat halus sekali panggilannya. "Aku melihat dalam mimpiku bahwa diperintahkan untuk menyembelihmu. Apa pendapatmu?" Kemudian Nabi Ismail alaihissalam dengan tegas, tapi tetap dengan santun dan juga patuh, mengatakan bahwa, "Qala ya abati if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin." Wahai ayahku tersayang, wahai ayahku tercinta, lakukanlah apa yang diperintahkan Tuhanmu, Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya engkau akan mendapatiku sebagai hambanya yang bersabar. Ini adalah sebuah syair ataupun syiar Islam yang terus kita lakukan dan kita laksanakan menjadi sebuah ibadah yang luar biasa pahalanya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan selanjutnya, apa hukum berkurban? Intisari dari kitab Hasyiah Al-Bajuri fi Fathul Qarib, itu hukum terkait dengan kurban, fleksibilitas, bisa dikatakan adalah pertama sunnah muakkadah, sangat-sangat dianjurkan. Bagi siapa? Bagi individu yang mampu. Mampu dalam apa? Mampu atau lebih daripada hartanya yang dia pakai sendiri ataupun nafkahi keluarganya, anak dan istrinya. Lalu, apakah boleh seseorang itu berkurban tetapi uangnya dapat dari hutang? Para ulama mengatakan sebaiknya atau afdolnya tidak berkurban dulu, karena nanti masa depannya akan terbebani dengan hutang tersebut. Akan tetapi kalau dia memaksakan untuk berkurban, itu dipersilahkan. Para ulama mengatakan bahwa akan diterima kurbannya sebagai wujud taqarruban ilallah, mendekati atau upaya mendekatkan diri kepada Allah,
akan tetapi dia terbebani dengan hutang tersebut. Maka ulama afdoliyahnya tidak berkurban. Tapi apabila memang ingin berkurban, dipersilahkan juga. Kemudian kenapa fleksibilitasnya? Itu adalah secara individu. Nah, ada juga dikatakan fardu kifayah, yaitu wajib secara kolektif. Artinya, apabila salah satu anggota keluarga sudah menunaikan berkurban, maka yang lainnya telah gugur, tidak perlu lagi berkurban. Kemudian kurban juga dikatakan wajib hukumnya apabila seseorang itu bernazar untuk berkurban. Misalkan, apabila saya lulus dalam ujian, maka saya akan nazar berkurban pada Idul Adha ataupun 10 atau 11 sampai 13 Dzulhijjah, saya akan berkurban. Itu wajib hukumnya. Dan itu kalau memang kita mengeluarkan atau berkurban dengan nazar, itu ada hukumnya juga, bahwa yang bernazar itu tidak boleh memakan daging kurbannya. Akan tetapi yang berkurban adalah sebagai individu ataupun tadi secara keluarga kolektif fardu kifayah, itu boleh memakan daging kurbannya. Itu secara singkat. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, apa kriteria usia binatang yang layak untuk dijadikan kurban? Nah, tidak semua binatang itu boleh untuk menjadi kurban. Seperti ayam, ikan, itu tidak termasuk hewan-hewan yang boleh menjadi kurban. Akan tetapi yang ditekankan adalah kambing, sapi, unta dan sebagainya. Dan kemudian juga ada rentetan-rentetan urutan umurnya. Ya, misalkan unta ataupun sapi itu dalam fikih diharuskan 5 tahun. Ataupun kambing misalkan 2 tahun. Banyak ulama mengatakan kalau sudah tumbuh tanduk dan juga gigi taringnya, itu boleh menjadi hewan kurban. Dan itu penjabarannya sangat luas sekali. Nanti kita akan bahas di kesempatan yang akan datang. Pertanyaan selanjutnya adalah, kapan waktu pelaksanaan penyembelihan hewan kurban? Nah, waktunya adalah sejak terbitnya matahari pada Yaumun Nahar, yaitu 10 Dzulhijjah, hari Lebaran. Biasanya menyembelih itu setelah sholat Idul Adha dan juga khutbah. Itu dilakukan pada sembelih. Itu hari pertama dibolehkannya berkurban. Kemudian hari yang kedua tanggal 11. Boleh juga tanggal 12 sampai tanggal 13. Itu sangat luas sekali untuk melaksanakan kurban. Kemudian bagaimana pendistribusian daging kurban? Daging kurban ini sangat fleksibel sekali, karena tidak termasuk seperti zakat ya. Artinya, ataupun sedekah, artinya daging kurban ini bisa diberikan juga kepada orang yang mampu, orang yang kaya. Akan tetapi ada perbedaannya. Kalau kita berikan kepada yang kaya, itu hanya it'am, hanya untuk dimakan saja, tidak boleh untuk dijual ataupun disimpan. Tetapi kalau kita berikan kepada orang yang miskin, yang fakir, itu si fakir ataupun si miskin tersebut itu boleh dijual, ya, ataupun disimpan untuk beberapa lama. Itu bedanya. Tetapi pada dasarnya boleh diberikan kepada orang yang kaya maupun orang yang miskin. Dan juga perbedaannya dengan akikah, kalau untuk kurban itu dianjurkan diberikan itu dagingnya daging yang mentah, bukan matang. Karena apa? Tadi kita tangan tadi bahwa dagingnya itu untuk yang fakir itu boleh disimpan lama. Karena kalau dimasak nggak tahan lama. Tapi kalau disimpan atau dagingnya mentah, maka disimpan di freezer atau di kulkas, itu akan lebih manfaat bagi yang fakir tersebut. Ataupun dijual, itu boleh. Pertanyaan yang populer juga, bolehkah orang yang berkurban mengambil bagian dari daging kurbannya sendiri?
Jumhur ulama menyampaikan bahwa boleh pengurban itu mengambil bagian daripada hewan yang dikurbankannya. Khususnya Imam Syafi'i itu membolehkan tetapi tidak melebihi 1/3 daging tersebut. Karena pada dasarnya adalah hewan kurban itu dikatakan yaitu untuk dibagikan, terutama bagi orang yang tidak mampu. Tetapi para mazhab yang lainnya seperti Imam Hanafi itu membolehkan, bahkan membolehkan dagingnya itu dicicipi ataupun dimasak bagi diri sendiri dan juga keluarganya dan juga saudara-saudaranya saja, itu boleh. Sebagaimana Imam Hanafi, mazhab Imam Hanafi itu diadopsi banyak oleh warga negara Yordania, sehingga pada Idul Adha 10, 11, 12, dan 13 itu banyak sekali, hampir seluruh mayoritas warga negara Yordania itu berkurban, tapi untuk dicicipi oleh keluarganya sendiri. Nah, di kita karena Imam Syafi'i mayoritas, maka itu dibagi-bagikan lebih utamanya. Itu boleh sekali untuk dibagikan. Akan tetapi apabila korban atau pengorban itu adalah nazar, disebutnya korban wajib, itu para ulama bersepakat bahwa tidak boleh mengambil dagingnya, karena itu merupakan nazarnya akan diberikan kepada orang lain. Demikian tadi sekilas terkait dengan kurban dan implementasinya atau praktiknya, dan juga ini merupakan sebuah syiar Islam yang terus kita jaga. Selain pahalanya yang besar karena sunnah muakkadah, jumhur mengatakan hal tersebut apabila kita mampu melakukannya, dan ini juga merupakan tauladan terhadap Nabi Abul Anbiya, yaitu bapaknya para nabi, yaitu Nabi Ibrahim, dan juga ini merupakan bentuk daripada upaya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.